kita bakal bahas tuntas beberapa jumlah soal dan bobot nilai yang harus ditaklukkan di tes nanti. Cus, lanjut ke soal pembahasan manajerial sebanyak 25 soal. Soal pertama, rekan kerja selalu pulang 1 jam lebih awal dari jadwal kantor. Sikap Anda adalah A. Ikut pulang, toh kerjaan sudah kelar. B. Pulang sesuai jadwal. C. Kasih tahu rekan lain kalau itu nggak patut. D. Lapor diam-diam ke bos. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Pulang sesuai jadwal. Lanjut ke soal nomor 2. Kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah menuntut guru-guru untuk mengubah cara penyampaian materi dan suasana pembelajaran. Sikap Anda dalam menghadapi perubahan ini adalah A. Tetap mengajar dengan cara lama. B. Berusaha untuk mengajar dengan baik sesuai tuntutan kurikulum. C. Mengajar dengan semampunya. D. Mengajar sesuai tuntutan kurikulum dan terus memperbaiki kemampuan dalam menyampaikan materi. Jawaban yang benar adalah D. Mengajar sesuai tuntutan kurikulum dan terus memperbaiki kemampuan dalam menyampaikan materi. Lanjut ke soal nomor 3. Kepala kantor mengadakan rapat untuk menyusun rencana kerja setahun ke depan, dan setiap pegawai diwajibkan untuk hadir dan memberikan usulannya. Maka sikap Anda adalah A. Ragu-ragu untuk mengajukan ide karena takut ditolak. B. Berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun ide tersebut belum tentu dipakai. C. Diam saja karena pasti sudah ada usulan lain. D. Tergantung situasi dan kondisi saat mengemukakan ide. Jawaban yang benar adalah B. Berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun ide tersebut belum tentu dipakai. Lanjut soal nomor 4. Anda adalah seorang yang hidupnya penuh dengan rencana. Suatu ketika, salah satu rencana besar Anda gagal dikarenakan hal-hal kecil. Anda akan A. Pergi menjauh untuk menenangkan diri. B. Sedih dan berusaha untuk tidak merencanakan apapun. C. Melakukan evaluasi secara menyeluruh. D. Kecewa dan mencari pihak yang harus bertanggung jawab atas kegagalan Anda. Jawaban yang benar adalah C. Melakukan evaluasi secara menyeluruh. Soal nomor 5. Apabila seseorang rekan kerja Anda menyampaikan gagasan yang berbeda dengan Anda, padahal Anda merasa gagasan Anda lebih berkualitas, maka sikap yang Anda ambil adalah A. Saya tidak mendengarkannya. B. Saya memotong pembicaraannya agar tidak membuang-buang waktu. C. Saya dengarkan dengan terpaksa. D. Saya persilahkan dahulu sampai bicaranya selesai. Jawaban yang benar adalah D. Saya persilahkan dahulu sampai bicaranya selesai. Soal nomor 6. Ketika melihat hasil pengumuman penempatan KKN, ternyata Anda ditempatkan di sebuah wilayah yang jauh dan sangat terpencil. Sikap Anda adalah A. Mengusulkan akan dipindah ke tempat yang lebih dekat. B. Bernegosiasi dengan teman lain agar bisa saling bertukar tempat.
C. Menerima keputusan penempatan dan melaksanakan KKN dengan sebaik-baiknya. D. Menerima keputusan namun melaksanakan KKN dengan berat hati. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Menerima keputusan penempatan dan melaksanakan KKN dengan sebaik-baiknya. Soal nomor 7. Ketika berada di tempat kerja baru, Anda akan A. Memperkenalkan diri dan berusaha mengenal rekan-rekan lain. B. Menunggu rekan lain memperkenalkan diri. C. Memperkenalkan diri jika diminta. D. Menunggu rekan lain berkenalan. Dan jika tidak ada, Anda diam saja. Jawaban yang benar adalah A. Memperkenalkan diri dan berusaha mengenal rekan-rekan lain. Soal nomor 8. Anda menemukan kelebihan uang produksi saat membuat laporan pertanggungjawaban tahunan. Maka yang Anda lakukan dengan uang tersebut adalah A. Merahasiakannya dari orang lain. B. Menceritakannya kepada teman, pendapat dan meminta pendapatnya. C. Segera melaporkannya kepada atasan. D. Membuat ulang laporan dengan lebih teliti. Dan apabila benar ada kelebihan uang, akan melaporkannya kepada atasan. Jawaban yang benar adalah D. Membuat ulang laporan dengan teliti. Dan apabila benar ada kelebihan uang akan melaporkannya kepada atasan. Soal nomor 9. Setiap penerima beasiswa wajib membuat proposal karya ilmiah agar dapat mencairkan uang beasiswa. Sebagai salah satu penerima beasiswa, maka sikap saya adalah A. Bergabung dengan kelompok, tetapi hanya ikut-ikutan dan memasrahkan pekerjaan pada teman lain dalam kelompok. B. Membuat proposal dengan sebaik-baiknya tanpa bantuan teman satu kelompok. C. Bergabung dengan kelompok dan membuat proposal karya ilmiah dengan sebaik-baiknya. D. Pura-pura sakit dan meminta izin untuk tidak mengerjakan proposal. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Bergabung dengan kelompok dan membuat proposal karya ilmiah dengan sebaik-baiknya. Soal nomor 10. Anda menggunakan fasilitas kantor dan tidak sengaja merusakkannya. Sikap Anda adalah A. Melaporkan kerusakan tersebut pada atasan dan siap menerima hukuman atas keteledoran Anda. B. Diam saja dan berpura-pura tidak tahu. C. Melaporkan kerusakan tersebut pada atasan dan meyakinkannya bahwa fasilitas itu memang mudah rusak. D. Memperbaiki kerusakan tersebut sesegera mungkin agar tidak dimarahi atasan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Melaporkan kerusakan tersebut pada atasan dan siap menerima hukuman atas keteledoran Anda. Nomor 11. Tim kerja Anda melakukan kesalahan dan hanya salah seorang rekan kerja Anda yang ditegur oleh atasan. Maka sikap Anda adalah A. Membantu rekan Anda yang ditegur untuk berargumen dengan baik terhadap atasan. B. Diam saja karena Anda tidak kena teguran. C. Menanyakan pada atasan bahwa Anda juga punya andil dan turut bertanggung jawab dalam kesalahan tersebut. D. Ikut menyalahkan rekan Anda karena ia paling banyak melakukan kesalahan. Jawaban yang tepat adalah C. Menyatakan pada atasan bahwa
Anda juga punya andil dan turut bertanggung jawab dalam kesalahan tersebut. Soal nomor 12. Anda sedang memimpin suatu proyek. Ternyata ada beberapa anggota yang tidak bekerja secara optimal. Sebagai ketua, sikap Anda adalah A. Marah-marah dan mengancam dan mengeluarkannya dari kelompok. B. Membiarkan saja selama proyek masih bisa ditangani. C. Diam-diam tidak mencantumkan namanya dalam proyek tersebut. D. Memperingatkannya dan memotivasi agar bekerja dengan lebih baik lagi. Jawaban yang benar adalah D. Memperingatkannya dan memotivasi agar bekerja dengan lebih baik lagi. Nomor 13. Kantor tempat Anda bekerja adalah sebuah kantor pelayanan yang selalu ramai oleh masyarakat. Pada saat sedang banyak antrian, seorang ibu-ibu datang ke tempat Anda dan meminta pelayanan. Padahal pelayanan yang diperlukan terletak di bidang lain di kantor Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Meminta tolong teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantar ibu tersebut. B. Menyatakan kalau Anda tidak bisa melayaninya karena sedang ramai. C. Memintanya untuk segera ke ruangan yang diperlukan karena Anda harus segera melayani antrian lain. D. Memintanya untuk bertanya ke pegawai lain yang pada saat itu sedang sibuk. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Meminta tolong teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantar ibu tersebut. Soal nomor 14. Anda bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan. Suatu hari, ketika Anda jaga malam, salah satu petinggi perusahaan membawa teman-temannya dan menggunakan kantor untuk tempat berpesta. Sikap Anda adalah A. Menghubungi pemimpin perusahaan dan melaporkannya. B. Melarang dan mengingatkannya bahwa ini adalah kantor yang tidak tepat digunakan sebagai tempat berpesta. C. Membiarkannya karena beliau merupakan salah satu petinggi penting di perusahaan Anda. D. Memperbolehkannya karena Anda mendapatkan uang tambahan sebagai tanda tutup mulut. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Melarang dan mengingatkannya bahwa ini adalah kantor yang tidak tepat digunakan sebagai tempat berpesta. Soal nomor 15. Anda baru saja dipindah tugaskan ke unit lain yang sama sekali baru bagi Anda. Sikap Anda adalah A. Mencari tahu dari rekan sejawat. B. Mengamati kinerja rekan sejawat. C. Menunggu perintah atasan. D. Berusaha memahami mekanisme di unit lain yang sama sekali baru bagi Anda. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Berusaha memahami mekanisme di unit lain yang sama sekali baru bagi Anda. Soal nomor 16. Perkembangan zaman menuntut semua sektor harus dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut saya, kemauan dan kemampuan untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi di kantor Anda harus menjadi tanggung jawab dari A. Ahli IT yang bekerja di kantor. B. Semua individu yang ada di kantor. C. Orang-orang yang berurusan dengan IT di kantor. D. Pegawai yang masih muda dan masih memiliki banyak potensi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Semua individu yang ada di kantor. Soal nomor 17.
Tim Anda selalu berhasil memenuhi target yang diberikan oleh kantor setiap bulannya. Pencapaian ini berhasil menjadikan tim Anda meraih prestasi sebagai tim terbaik di kantor. Menurut Anda, kunci keberhasilan tim adalah A. Kemampuan Anda dalam mengatur anak buah Anda. B. Terdapat rekan yang memiliki keahlian tinggi di tim Anda. C. Kebetulan saja karena tim lain tidak ada yang sebaik tim Anda. D. Kerjasama yang baik antar elemen dapat mencapai target yang ditentukan. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Kerjasama yang baik antar elemen dalam mencapai target yang ditentukan. Soal nomor 18. Anda sudah 3 kali gagal mencoba mengikuti seleksi P3K, maka sikap Anda adalah A. Menerima keputusan dan berusaha lebih baik lagi saat mengikuti seleksi di tahun depan. B. Kecewa berkepanjangan. C. Marah dan sedih karena gagal. D. Tidak mau mencoba mengikuti seleksi lagi. Maka jawaban yang paling benar adalah A. Menerima keputusan dan berusaha lebih baik lagi saat mengikuti seleksi di tahun depan. Soal nomor 19. Rekan kerja Anda dimarahi oleh atasan Anda karena menghilangkan dokumen. Maka yang Anda lakukan adalah membiarkannya untuk mengingat di mana dokumen tersebut. B. Pura-pura tidak tahu. C. Membantu mencari dokumen yang hilang. D. Ikut menyalahkannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Membantu mencari dokumen yang hilang. Soal nomor 20. Ketika nilai ujian Anda di bawah teman-teman, yang Anda lakukan adalah A. Berdoa dan berpasrah diri. B. Menyalahkan diri sendiri. C. Meningkatkan belajar dan selalu berdiskusi dengan teman yang lebih pintar. D. Merasa biasa saja. Jawaban yang paling benar adalah C. Meningkatkan belajar dan selalu berdiskusi dengan teman yang lebih pintar. Nomor 21. Ketika Anda keluar dari pekerjaan lama dan mendapatkan pekerjaan baru, meskipun dalam bidang pekerjaan yang sama, Anda akan A. Mengalami sedikit kesulitan dengan lingkungan dan pekerjaan baru. B. Membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. C. Dapat cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pekerjaan yang baru. D. Berusaha mengubah kebiasaan dalam pekerjaan lama. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Dapat cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pekerjaan yang baru. Nomor 22. Anda mendapatkan tugas kelompok yang secara kebetulan satu kelompok dengan orang yang kurang cocok dengan Anda. Maka sikap Anda adalah A. Berusaha untuk meninggalkan urusan pribadi dan bersama menyelesaikan tugas kelompok. B. Tidak masalah, yang penting tugas kelompok selesai. C. Meminta guru untuk memindahkan Anda ke kelompok lain. D. Bersama menyelesaikan tugas kelompok sendiri-sendiri. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Berusaha untuk meninggalkan urusan pribadi dan bersama menyelesaikan tugas kelompok. Soal nomor 23. Proposal yang Anda ajukan ternyata ditolak oleh atasan. Maka sikap Anda adalah A. Menerima dengan kecewa. B. Menolak dan meminta atasan untuk mempertimbangkan kembali. C. Meminta tolong rekan lain
untuk memperbaikinya karena Anda sudah menyerah. D. Menerima dan memperbaiki proposal itu. Maka jawaban di sini yang paling tepat adalah D. Menerima dan memperbaiki proposal itu. Soal nomor 24. Atasan Anda sering memuji salah satu rekan kerja di instansi Anda karena dia cantik dan merupakan anak kepala instansi Anda. Padahal pekerjaan yang dilakukannya tidak bagus. Anda yang sering mendapatkan penghargaan karyawan terbaik jarang mendapatkan pujian itu. Maka sikap Anda adalah A. Menurut saya, pujian tidak terlalu penting karena yang lebih penting adalah hasil belajar saya. B. Terkadang saya merasa kesal, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi saya. C. Saya akan menghasut rekan-rekan yang lain atas ketidakadilan ini. D. Saya menjadi tidak bersemangat untuk bekerja karena saya jarang mendapatkan pujian. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Menurut saya, pujian tidak terlalu penting karena yang lebih penting adalah hasil belajar saya. Soal nomor 25. Kantor Anda sedang membuka rekrutmen mitra kerja. Anda merupakan ketua panitia dari rekrutmen tersebut. Ketika penilaian terdapat salah satu kandidat yang mendapatkan nilai tertinggi dan penerimaan mitra kerja diseleksi berdasarkan penilaian tersebut, namun Anda tidak menyukai orang tersebut karena masalah pribadi, maka yang Anda lakukan adalah A. Saya akan menggugurkan kandidat tersebut bagaimanapun caranya. B. Saya akan menerimanya, namun ketika bekerja saya akan menyulitkannya. C. Saya akan mengesampingkan masalah pribadi saya dan menerimanya. D. Saya akan menghasut panitia lain agar membenci kandidat tersebut. Maka jawaban yang paling benar di sini adalah C. Saya akan mengesampingkan masalah pribadi saya dan menerimanya. Ya. Jawaban yang benar adalah A. Memperkenalkan diri dan berusaha mengenal rekan-rekan lain. Soal nomor 8. Anda menemukan kelebihan uang produksi saat membuat laporan pertanggungjawaban tahunan. Maka yang Anda lakukan dengan uang tersebut adalah A. Merahasiakannya dari orang lain. B. Menceritakannya kepada teman, pendapat dan meminta pendapatnya. C. Segera melaporkannya kepada atasan. D. Membuat ulang laporan dengan lebih teliti, dan apabila benar ada kelebihan uang, akan melaporkannya kepada atasan. Jawaban yang benar adalah D. Membuat ulang laporan dengan teliti, dan apabila benar ada kelebihan uang akan melaporkannya kepada atasan. Soal nomor 9. Setiap penerima beasiswa wajib membuat proposal karya ilmiah agar dapat mencairkan uang beasiswa. Sebagai salah satu penerima beasiswa, maka sikap saya adalah A. Bergabung dengan kelompok, tetapi hanya ikut-ikutan dan memasrahkan pekerjaan pada teman lain dalam kelompok. B. Membuat proposal dengan sebaik-baiknya tanpa bantuan teman satu kelompok. C. Bergabung dengan kelompok dan membuat proposal karya ilmiah dengan sebaik-baiknya. D. Pura-pura sakit dan meminta izin untuk tidak mengerjakan proposal. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Bergabung dengan kelompok dan membuat proposal karya ilmiah dengan sebaik-baiknya. Soal nomor 10. Anda menggunakan fasilitas kantor dan tidak sengaja merusakkannya. Sikap Anda adalah
A. Melaporkan kerusakan tersebut pada atasan dan siap menerima hukuman atas keteledoran Anda. B. Diam saja dan berpura-pura tidak tahu. C. Melaporkan kerusakan tersebut pada atasan dan meyakinkannya bahwa fasilitas itu memang mudah rusak. D. Memperbaiki kerusakan tersebut sesegera mungkin agar tidak dimarahi atasan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Melaporkan kerusakan tersebut pada atasan dan siap menerima hukuman atas keteledoran Anda. Nomor 11. Tim kerja Anda melakukan kesalahan dan hanya salah seorang rekan kerja Anda yang ditegur oleh atasan. Maka sikap Anda adalah A. Membantu rekan Anda yang ditegur untuk berargumen dengan baik terhadap atasan. B. Diam saja karena Anda tidak kena teguran. C. Menanyakan pada atasan bahwa Anda juga punya andil dan turut bertanggung jawab dalam kesalahan tersebut. D. Ikut menyalahkan rekan Anda karena ia paling banyak melakukan kesalahan. Jawaban yang tepat adalah C. Menyatakan pada atasan bahwa Anda juga punya andil dan turut bertanggung jawab dalam kesalahan tersebut. Soal nomor 12. Anda sedang memimpin suatu proyek. Ternyata ada beberapa anggota yang tidak bekerja secara optimal. Sebagai ketua, sikap Anda adalah A. Marah-marah dan mengancam dan mengeluarkannya dari kelompok. B. Membiarkan saja selama proyek masih bisa ditangani. C. Diam-diam tidak mencantumkan namanya dalam proyek tersebut. D. Memperingatkannya dan memotivasi agar bekerja dengan lebih baik lagi. Jawaban yang benar adalah D. Memperingatkannya dan memotivasi agar bekerja dengan lebih baik lagi. Nomor 13. Kantor tempat Anda bekerja adalah sebuah kantor pelayanan yang selalu ramai oleh masyarakat. Pada saat sedang banyak antrian, seorang ibu-ibu datang ke tempat Anda dan meminta pelayanan. Padahal pelayanan yang diperlukan terletak di bidang lain di kantor Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Meminta tolong teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantar ibu tersebut. B. Menyatakan kalau Anda tidak bisa melayaninya karena sedang ramai. C. Memintanya untuk segera ke ruangan yang diperlukan karena Anda harus segera melayani antrian lain. D. Memintanya untuk bertanya ke pegawai lain yang pada saat itu sedang sibuk. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Meminta tolong teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantar ibu tersebut. Soal nomor 14. Anda bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan. Suatu hari, ketika Anda jaga malam, salah satu petinggi perusahaan membawa teman-temannya dan menggunakan kantor untuk tempat berpesta. Sikap Anda adalah A. Menghubungi pemimpin perusahaan dan melaporkannya. B. Melarang dan mengingatkannya bahwa ini adalah kantor yang tidak tepat digunakan sebagai tempat berpesta. C. Membiarkannya karena beliau merupakan salah satu petinggi penting di perusahaan Anda. D. Memperbolehkannya karena Anda mendapatkan uang tambahan sebagai tanda tutup mulut. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah B. Melarang dan mengingatkannya bahwa ini adalah kantor yang tidak tepat digunakan sebagai tempat berpesta. Soal nomor 15.
Anda baru saja dipindah tugaskan ke unit lain yang sama sekali baru bagi Anda. Sikap Anda adalah A. Mencari tahu dari rekan sejawat, B. Mengamati kinerja rekan sejawat, C. Menunggu perintah atasan, D. Berusaha memahami mekanisme di unit lain yang sama sekali baru bagi Anda. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Berusaha memahami mekanisme di unit lain yang sama sekali baru bagi Anda. Soal nomor 16. Perkembangan zaman menuntut semua sektor harus dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut saya, kemauan dan kemampuan untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi di kantor Anda harus menjadi tanggung jawab dari A. Ahli IT yang bekerja di kantor, B. Semua individu yang ada di kantor, C. Orang-orang yang berurusan dengan IT di kantor, D. Pegawai yang masih muda dan masih memiliki banyak potensi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Semua individu yang ada di kantor. Soal nomor 17. Tim Anda selalu berhasil memenuhi target yang diberikan oleh kantor setiap bulannya. Pencapaian ini berhasil menjadikan tim Anda meraih prestasi sebagai tim terbaik di kantor. Menurut Anda, kunci keberhasilan tim adalah A. Kemampuan Anda dalam mengatur anak buah Anda, B. Terdapat rekan yang memiliki keahlian tinggi di tim Anda, C. Kebetulan saja karena tim lain tidak ada yang sebaik tim Anda, D. Kerjasama yang baik antar elemen dapat mencapai target yang ditentukan. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Kerjasama yang baik antar elemen dalam mencapai target yang ditentukan. Soal nomor 18. Anda sudah 3 kali gagal mencoba mengikuti seleksi P3K, maka sikap Anda adalah A. Menerima keputusan dan berusaha lebih baik lagi saat mengikuti seleksi di tahun depan, B. Kecewa berkepanjangan, C. Marah dan sedih karena gagal, D. Tidak mau mencoba mengikuti seleksi lagi. Maka jawaban yang paling benar adalah A. Menerima keputusan dan berusaha lebih baik lagi saat mengikuti seleksi di tahun depan. Soal nomor 19. Rekan kerja Anda dimarahi oleh atasan Anda karena menghilangkan dokumen. Maka yang Anda lakukan adalah membiarkannya untuk mengingat di mana dokumen tersebut, B. Pura-pura tidak tahu, C. Membantu mencari dokumen yang hilang, D. Ikut menyalahkannya. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Membantu mencari dokumen yang hilang. Soal nomor 20. Ketika nilai ujian Anda di bawah teman-teman, yang Anda lakukan adalah A. Berdoa dan berpasrah diri, B. Menyalahkan diri sendiri, C. Meningkatkan belajar dan selalu berdiskusi dengan teman yang lebih pintar, D. Merasa biasa saja. Jawaban yang paling benar adalah C. Meningkatkan belajar dan selalu berdiskusi dengan teman yang lebih pintar. Nomor 21. Ketika Anda keluar dari pekerjaan lama dan mendapatkan pekerjaan baru, meskipun dalam bidang pekerjaan yang sama, Anda akan A. Mengalami sedikit kesulitan dengan lingkungan dan pekerjaan baru, B. Membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi, C. Dapat cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pekerjaan yang baru, D.
berusaha mengubah kebiasaan dalam pekerjaan lama. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Dapat cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan pekerjaan yang baru. Nomor 22. Anda mendapatkan tugas kelompok yang secara kebetulan satu kelompok dengan orang yang kurang cocok dengan Anda. Maka sikap Anda adalah A. Berusaha untuk meninggalkan urusan pribadi dan bersama menyelesaikan tugas kelompok. B. Tidak masalah, yang penting tugas kelompok selesai. C. Meminta guru untuk memindahkan Anda ke kelompok lain. D. Bersama menyelesaikan tugas kelompok sendiri-sendiri. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Berusaha untuk meninggalkan urusan pribadi dan bersama menyelesaikan tugas kelompok. Soal nomor 23. Proposal yang Anda ajukan ternyata ditolak oleh atasan. Maka sikap Anda adalah A. Menerima dengan kecewa. B. Menolak dan meminta atasan untuk mempertimbangkan kembali. C. Meminta tolong rekan lain untuk memperbaikinya karena Anda sudah menyerah. D. Menerima dan memperbaiki proposal itu. Maka jawaban di sini yang paling tepat adalah D. Menerima dan memperbaiki proposal itu. Soal nomor 24. Atasan Anda sering memuji salah satu rekan kerja di instansi Anda karena dia cantik dan merupakan anak kepala instansi Anda. Padahal pekerjaan yang dilakukannya tidak bagus. Anda yang sering mendapatkan penghargaan karyawan terbaik jarang mendapatkan pujian itu. Maka sikap Anda adalah A. Menurut saya, pujian tidak terlalu penting karena yang lebih penting adalah hasil belajar saya. B. Terkadang saya merasa kesal, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi saya. C. Saya akan menghasut rekan-rekan yang lain atas ketidakadilan ini. D. Saya menjadi tidak bersemangat untuk bekerja karena saya jarang mendapatkan pujian. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Menurut saya, pujian tidak terlalu penting karena yang lebih penting adalah hasil belajar saya. Soal nomor 25. Kantor Anda sedang membuka rekrutmen mitra kerja. Anda merupakan ketua panitia dari rekrutmen tersebut. Ketika penilaian terdapat salah satu kandidat yang mendapatkan nilai tertinggi dan penerimaan mitra kerja diseleksi berdasarkan penilaian tersebut, namun Anda tidak menyukai orang tersebut karena masalah pribadi, maka yang Anda lakukan adalah A. Saya akan menggugurkan kandidat tersebut bagaimanapun caranya. B. Saya akan menerimanya, namun ketika bekerja saya akan menyulitkannya. C. Saya akan mengesampingkan masalah pribadi saya dan menerimanya. D. Saya akan menghasut panitia lain agar membenci kandidat tersebut. Maka jawaban yang paling benar di sini adalah C. Saya akan mengesampingkan masalah pribadi saya dan menerimanya. Oke, kita lanjut lagi pembahasan untuk soal sosiokultural. Kita bahas soalnya sebanyak 20 soal. Soal pertama, rekan sekantor saya tidak mampu membayar tagihan rumah sakit. Oleh karena itu, saya membantu sebagian biaya rumah sakit sesuai dengan kemampuan saya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Sangat setuju. Soal nomor 2. Saya memiliki tetangga yang sangat tidak saya suka karena sering membicarakan hal-hal yang buruk tentang saya.
Kebetulan bulan ini pertemuan RT di lingkungan saya akan diadakan di rumah orang tersebut. Saya tidak menghadiri pertemuan tersebut dengan mengarang alasan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah E. Sangat tidak setuju. Soal nomor 3. Saya kalah dalam pemilihan ketua organisasi. Rekan saya yang kemampuannya jauh di bawah saya berhasil terpilih dengan perolehan suara yang beda tipis dengan saya. Saya melakukan protes karena merasa kemampuan saya lebih baik. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah E. Sangat tidak setuju. Soal nomor 4. Menurut saya, bertemu dengan orang-orang baru adalah kesempatan bagus untuk memperluas relasi dan belajar hal-hal baru. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Sangat setuju. Ketika perjalanan ke kantor, saya terhenti karena ada kecelakaan dan hanya ada saya yang ada di lokasi. Padahal saya berangkat dengan terburu-buru karena kesiangan. Namun saya tetap menolong korban dan segera meminta bantuan untuk dibawa ke rumah sakit. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawabannya adalah A. Sangat setuju. Soal nomor 6. Saya percaya bahwa saya dapat melakukan suatu pekerjaan yang cukup berat walaupun saya kerjakan sendiri. Yang A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Sangat setuju. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Anak sahabat dekat saya melakukan kesalahan, namun saya tidak berani menegur dan pura-pura tidak kenal. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah E. Sangat tidak setuju. Soal nomor 8. Rekan kerja Anda meminjam mobil untuk membawa istrinya ke rumah sakit karena akan melahirkan. Sedangkan rencananya saya akan memakai mobil saya untuk mengantar anak-anak jalan-jalan. Akhirnya saya mengantarkan istri tetangga ke rumah sakit dulu, setelah itu baru jalan-jalan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Sangat setuju. Soal nomor 9. Pada saat saya secara tidak sengaja lupa dengan janji yang telah saya buat, biasanya saya tetap tenang dan santai karena lupa itu manusiawi. Maka jawaban yang tepat di sini adalah A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Sangat tidak setuju. Soal nomor 10. Saya akan menerima dengan baik apabila diberikan partner kerja yang berasal dari suku lain. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah sangat setuju. Soal nomor 11. Tukang sampah yang setiap pagi rutin mengambil sampah dari rumah saya tiba-tiba tidak datang. Setelah saya mencari tahu, ternyata beliau sedang sakit dan tidak mau periksa karena tidak punya uang. Maka, saya menjenguk dan memberikan sedikit bantuan untuk biaya pengobatan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Sangat setuju. Soal nomor 12. Saat sedang naik kendaraan umum,
Tiba-tiba orang yang duduk di sebelah saya muntah karena mabuk perjalanan. Saya cuek saja karena tidak mengenalnya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Sangat tidak setuju. Soal nomor 13. Saya sedang sibuk mengerjakan laporan. Sedangkan ada seseorang sahabat yang datang ke rumah dengan wajah murung. Sepertinya ia sedang mengalami masalah. Saya mengatakan pada sahabat saya bahwa saya sedang sibuk dan menyuruhnya pulang kembali. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawabannya adalah E. Sangat tidak setuju. Soal nomor 14. Tetangga saya meninggal dunia, sedangkan saya sudah janji dengan klien. Saya akan menghubungi klien untuk menjelaskan dan menunda janji karena saya harus melayat di rumah tetangga dulu. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Ini jawaban yang paling tepat adalah sangat setuju. Soal nomor 15. Pada saat atasan menegur Anda dengan membentak di depan rekan kantor, Anda akan segera mengundurkan diri. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Sangat tidak setuju. Soal nomor 16. Ketika emosi sedang menguasai pikiran saya, maka saya berusaha mengendalikan emosi dan berpikir positif. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban yang paling tepat adalah sangat setuju. Salah satu rekan kerja saya tidak masuk kerja karena orang tuanya meninggal. Sementara saya membutuhkan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya karena ada presentasi hari ini. Saya mendatangi rumahnya dan membawakan berkas pekerjaannya agar dapat segera diselesaikan. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban di sini yang paling tepat adalah E. Sangat tidak setuju. Soal nomor 18. Jika sahabat saya melakukan kesalahan, saya akan membiarkan saja karena bukan urusan saya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah E. Sangat tidak setuju. Nomor 19. Ketika teman saya mengajak untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum, maka sikap saya mengikuti ajakan teman karena merasa tidak enak. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah E. Sangat tidak setuju. Soal nomor 20. Saya melakukan hal benar karena berdasarkan nilai-nilai dan norma masyarakat yang saya ketahui. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Maka jawaban di sini yang paling tepat adalah A. Sangat setuju. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal wawancara. Itu ada 10 butir soal untuk P3K tahun 2025. Lanjut. Soal pertama. Apa yang Anda lakukan ketika menghadapi pekerjaan yang tidak kunjung selesai? A. Meminta bantuan rekan untuk dapat segera menyelesaikannya. B. Merasa kurang bersemangat untuk melanjutkannya. C. Berusaha lebih keras dan bertanggung jawab untuk secepatnya menyelesaikannya. D. Mencari hiburan untuk menyegarkan pikiran lalu melanjutkan pekerjaan kembali. Di sini, jawaban yang paling benar adalah C. Berusaha lebih keras dan bertanggung jawab untuk secepatnya menyelesaikannya. Soal nomor 2. Apa hal utama yang harus dipikirkan oleh seseorang saat melaksanakan sebuah pekerjaan? A. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? B. Manfaat yang dapat diberikan melalui pekerjaan tersebut? C. Berapa bayaran yang akan diterima? D.
kesenangan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah B. Manfaat yang dapat diberikan melalui pekerjaan tersebut. Soal nomor 3. Apa arti bekerja menurut Anda? A. Mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. B. Agar tidak malu apabila menjadi pengangguran. C. Sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. D. Tempat mencari nafkah agar tidak jadi beban keluarga. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Ketika sedang berlibur ke pantai, Anda melihat beberapa orang berenang di tempat terlarang, sementara penjaga pantai di sekitar Anda tidak terlihat. Menjauh dan menghindarinya karena tidak mau terlibat jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. B. Mengabaikan saja karena mereka pasti sudah tahu resikonya. C. Mengingatkan dan memberikan penjelasan terkait resiko berenang di tempat terlarang. D. Berusaha mencari penjaga pantai dan memintanya untuk memperingati mereka. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Mengingatkan dan memberikan penjelasan terkait resiko berenang di tempat terlarang. Soal nomor 5. Apakah Anda sudah paham dengan jabatan yang Anda lamar? A. Saya akan mempelajari job description saya saat diterima nanti. B. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar PPK. C. Saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. D. Saya baru mengetahui sedikit tentang jabatan saya. Yang paling tepat adalah B. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar PPPK. Soal nomor 6. Ada beberapa warga desa yang memprotes keberadaan perusahaan Anda karena limbahnya merusak lingkungan dan mengganggu warga sekitar. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikannya? A. Memberikan pekerjaan kepada warga yang protes. B. Meminta mereka untuk membantu mencarikan solusi dari permasalahan limbah ini. C. Menawarkan kompensasi kepada warga-warga terdampak. Mengubah sistem produksi untuk mengantisipasi terjadinya polusi limbah. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Mengubah sistem produksi untuk mengantisipasi terjadinya polusi limbah. Soal nomor 7. Apabila Anda berada dalam kondisi dipaksa untuk menerima suap, maka apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak jika paksaannya tidak mengancam nyawa. B. Menerima dan segera melaporkannya pada pihak yang berwenang. C. Menerimanya dan memberikannya kepada panti asuhan sebagai sumbangan. D. Menerimanya dengan senang hati. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menolak jika paksaannya tidak mengancam nyawa. Lanjut ke soal nomor 8. Teman dekat Anda meminta bantuan Anda untuk memanipulasi hasil absensinya karena pada bulan ini dia sering terlambat datang. Apa yang Anda lakukan? A. Membantunya karena dia sudah sangat sering membantu saya. B. Menolaknya dan menasihatinya bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji. C. Membantunya dengan meminta imbalan tertentu. D. Menolaknya dan menyuruhnya untuk meminta bantuan ke orang lain. Maka jawaban yang paling benar di sini adalah B. Menolaknya dan menasihatinya bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji. Bila ada yang mengkritik pekerjaan Anda, bagaimana sikap Anda? A. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. B. Saya akan mendengarkan kritikan tersebut dengan berat hati. C. Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya. D. Saya akan melihat dulu siapa yang mengkritiknya. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan ke depan.
Soal nomor 10 yang terakhir, Anda terpilih sebagai salah satu pegawai yang akan dipromosikan untuk kenaikan jabatan. Tiba hari pengumuman, ternyata Anda menepati posisi jabatan yang sama seperti sebelumnya. Reaksi Anda adalah A. Menerimanya dengan pasrah, B. Merenung sepanjang hari, C. Memusuhi karyawan lain yang mendapatkan kenaikan jabatan, D. Mengintrospeksi diri dan melakukan perbaikan kinerja. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah D. Mengintrospeksi diri dan melakukan